bahwa isu tentang honorer selesai tahun ini, sudah, jangan ada lagi isu lain di tahun-tahun berikutnya, kan begitu. Saya Muhammad Nur Purnamasidi dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jatim 4, Jember dan Lumajang. Saya mengikuti materi rapat-rapat ini sehingga saya sudah berkali-kali, dan memang yang menjadi kata kuncinya apa yang kami perjuangkan ini belum ada hal yang sama lah dengan pemerintah dalam hal anggaran segala macam. Alhamdulillah saya melihat ada niatan baik dari pemerintah untuk menyiapkan semuanya. Cuma kemudian dalam hal aspirasi sampai sekarang menurut saya pemerintah baru mengakomodir di bawah 10% dari aspirasi kami. Ya, kami ini dilantik berdasarkan Undang-Undang MD3. Jadi wajib memperjuangkan aspirasi dapilnya masing-masing. Ya, kalau kami tidak melaksanakan berarti kami melanggar undang-undang. Nah, itulah yang alasannya Bapak-Bapak pakai kalau Bapak-Bapak mengangkat, Bapak-Bapak melanggar undang-undang. Kami juga melanggar undang-undang kalau nggak melaksanakan ini. Nah, padahal pemahaman kami kita bisa amandemen, bisa macam-macam, bisa. Untuk Omnibus Law aja berapa puluh dan berapa ribu pasal bisa kita lakukan untuk investasi ekonomi. Tapi untuk investasi sumber daya manusia itu nggak kita lakukan menjadi opsi. Ya, sama sekali tidak ada opsi itu. Nah, jadi bagi saya coba mulai geser juga. Saya geser, oke lah, coba saya rasionalisasi tentang P3K. Ternyata sampai hari ini pun afirmasi baru 75 poin. Sudah berapa kali kita rapat itu? Itu pun belum dilaksanakan. Berarti saya nggak yakin ada itikat baik gitu. Gitu. Terkait dengan afirmasi aja nggak dian. Kemarin ada alasan kalau kita bongkar-bongkar SK lagi terkait dengan masa pengabdian ribet katanya. Gimana pemerintah menyatakan ribet? Nggak bisa begitu. Jadi mari kita buat opsi yang itu. Tadi saya lihat misalnya dari pengangkatan ASN mulai tahun 2008 sampai 2000 berapa itu, semua diangkat ASN, tapi tiba-tiba setelah moratorium di tahun sekarang nggak ada ASN. Nah, ada tren baik sebelumnya tapi ada tren nggak baik. Nah, ini maksud saya itikat baiklah. Jadi afirmasi saja sampai sekarang tentang apa? Tentang 3T saja. Sampai sekarang pun afirmasi masih itu aja. Nggak ada kemajuan pimpinan. Jadi menurut saya kembali kepada itu. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh yang kami perjuangkan ini adalah bagaimana kemudian teman-teman yang sudah mengabdi itu bisa diangkat menjadi PNS, itu titik. Nah, kalau kemudian kita merasionalisasi, ayo, tapi bergerak, jangan diam gitu. Ini kan diam, 75 poin terus sampai sekarang nggak ada afirmasi lagi. Terus benar alasan besok entar lagi akan ditutup pendaftaran. Kenapa nggak bisa ditunda? Ini untuk kepentingan lebih besar. Tadi katanya Pak Prof Yenun itu kita ingin menyelesaikan bahwa isu tentang honorer selesai tahun ini, sudah, jangan ada lagi isu lain di tahun-tahun berikutnya, kan begitu. Kenapa hanya urusan teknis kemudian kita mengorbankan hal lain yang lebih substantif? Nah, saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Purnamasidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi 10, yang saya hormati para narasumber dari berbagai kementerian yang terkait. Saya tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan karena sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, terutama menyangkut masalah kepastian guru-guru honorer, baik yang sudah ditentukan yang 34.000 maupun yang direncanakan 1 juta yang akan diseleksi pada tahun 2021 ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Iwan, yang 37.000 itu apa? Yang 43.000 itu sudah
semua terisi, karena pada bulan kemarin itu masih tersisa sekitar 18 ribuan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sistem penggajiannya sudah diselesaikan atau tidak? Karena jangan-jangan nanti kita berpikir yang 1 juta untuk sistem penggajian, yang 34 juta saja juga masih menyisakan masalah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di dalam seleksi nanti, seperti yang disampaikan oleh Pak Nadiem waktu itu kan ada 3 seleksi itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah bulan Agustus untuk guru-guru honorer yang bekerja di sekolah negeri. Yang kedua adalah bulan Oktober, yang ketiga bulan November ini untuk guru yang umum. Tetapi ada sedikit kesimpang siuran bahwa termasuk Pak Iwan sendiri bahwa bulan Oktober itu adalah pemberkasan. Sedangkan November adalah November untuk pengumuman seleksi yang tahapan pertama. Nah, nanti seleksi yang kedua yang bulan Oktober dan November itu kapan itu diumumkan dan kapan mereka bisa menerima SK seperti itu. Kemudian selanjutnya dari 1 juta yang nanti akan kita seleksi. Nah, itu klasifikasinya sudah diperhitungkan, Pak. Karena nanti kan sistemnya kontrak kerja selama maksimal 5 tahun, dari 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu yang mereka nanti klasifikasinya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, itu bagaimana caranya? Apakah di dalam seleksinya sudah dibedakan atau seperti apa? Nah, kalau misalnya dibedakan, mungkin dari sistem seleksinya itu sendiri akan dibedakan. Dari bobot soal-soal yang akan disampaikan juga. Sehingga ini harus lebih tahu dari sekarang bahwa mereka misalnya yang akan diangkat hanya 1 tahun berapa persen, yang diangkat 2 tahun berapa persen, dan seterusnya. Sehingga nanti kan akan ada semacam penilaian secara khusus untuk mereka apakah perlu diperpanjang atau tidak. Malah kemarin saya juga mendengarkan dari Menpan RB itu kemarin kalau tidak salah menyampaikan bahwa itu yang P3K itu bisa masa kerjanya 5 tahun, tapi 2 tahun bisa naik pangkat katanya itu kan. Dari pemula menjadi madya. Sehingga dia bisa mengajukan ikut tes kembali. Nah, ini persoalannya seperti apa? Kemudian yang kedua, masalah gaji dan tunjangan. Yang ketiga maksud saya. Masalah gaji dan tunjangan apakah seperti PNS atau bagaimana? Kalau PNS kan ada jenjang 2 tahun misalnya secara berkala, kemudian 4 tahun dia akan meningkat misalnya dari 3A, B, C, dan misalnya 4A dan seterusnya. Apakah yang P3K ini juga akan seperti itu atau bagaimana? Kan ini untuk untuk memberikan pertama pelayanan kepada para guru, yang kedua memberikan perhatian kepada mereka sehingga mereka betul-betul bekerja itu lebih giat lagi. Nah, itu. Seterusnya Pak Iwan mengenai tenaga kependidikan itu harus juga dipastikan. Kalau misalnya sekarang tidak bisa masuk dalam 2021, maka mereka harus dipastikan bahwa 2022 mereka akan dimasukkan salah satu dalam P3K. Sehingga itu mereka ada kepastian, jangan sampai, karena bagaimanapun juga antara guru dan tenaga kependidikan itu tidak bisa dipisahkan. Itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mana mungkin mereka bisa mengajar tanpa ditunjang oleh tenaga kependidikan yang lainnya. Itu saja Pak Fikri, karena mungkin waktunya terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.